Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga yang lain dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 12 sampai 18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ayat refleksi bagi saya adalah, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Injil Markus bab 8 ayat 18.
Hari ini Yesus berkata kepada murid-muridnya yang telah sekian lama bersama-sama dengan Dia, "Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu mendengar? Dan tidakkah kamu ingat?" Para murid telah melihat apa yang dapat dilakukan oleh Yesus dan mendengarkan kegembiraan atau sorak-sorai dari orang banyak yang berhasil menjumpai Yesus. Namun mereka berpikir bahwa karena lupa membawa roti dan hanya membawa sebuah saja dalam perahu itu, maka Yesus memperingatkan mereka agar berjaga-jaga dan awas akan ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Para murid diharapkan menggunakan mata untuk melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, menggunakan telinga mendengarkan ajaran Yesus, dan mengingat semua itu agar dapat berjaga-jaga dan waspada terhadap ajaran orang-orang Farisi dan Herodes. Ada satu pelajaran yang saya dapatkan dari kisah ini. Ada satu waktu di mana seseorang perlu orang lain memperingatkan atau mengingatkan akan hal yang benar dan kesediaan orang itu menerimanya. Para murid Yesus menerima peringatan itu, membuka mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar dengan tetap menjadi murid-murid Yesus sampai akhir. Walau kemudian ada satu murid yang akan menyerahkan Yesus. Saya seorang yang berkacamata. Kadangkala saat membaca, kacamata mungkin saya kenakan atau saya naikkan ke atas kepala atau saya lepas. Kalau menonton acara di televisi, kacamata pasti saya pakai. Suatu hari setelah selesai membaca di rumah, saya mau menonton televisi, tetapi tidak ada kacamata di depan mata saya. Saya mengingat-ingat tadi saya kemana saja di rumah. Lalu saya telusuri itu ke kamar tidur, ke kamar mandi, ke kamar anak, dan tempat lainnya, tetapi tetap tidak mendapatkan kacamata itu. Istri yang melihat saya sibuk ke sana kemari menanyakan ada apa, dan saya jawab saya mencari kacamata saya. Sambil senyum-senyum dia membawa saya ke depan lemari yang ada cermin. Saya lihat cermin, baru lihat kacamata saya ada di atas kepala saya. Terlalu fokus di dalam pikiran pada tempat-tempat kemungkinan kacamata berada, sehingga tidak awas kalau ada di atas kepala. Dari pengalaman itu, bila saya mencari kacamata lagi, maka saya pastikan dahulu di diri sendiri dan kemudian meminta bantuan orang. Bagaimana dengan Anda? Bila mana ada orang, siapapun dia, yang memperingatkan Anda agar menjadi baik, maukah membuka mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar? Marilah berdoa. Bapa, terima kasih atas pelajaran hari ini. Semoga kami tetap rendah hati dan mau menerima peringatan dari siapapun. Membuka mata untuk melihat kemuliaan-Mu, membuka telinga untuk mendengar firman-Mu, mengingatnya selalu dan melaksanakan kehendak-Mu. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.